Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Con Artist. Di awal film, kita langsung disuguhkan aksi seorang pencuri profesional yang menyelinap untuk mencuri sebuah barang berharga di dalam brankas. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Ji Hyuk dan rekannya yaitu Ko In. Mereka kemudian menemui Dr. Min dan menunjukkan patung curian tersebut yang diketahui adalah patung Punix tahun 1940-an yang dibuat oleh seorang ahli bernama Yo Tae-suk. Ji Hyuk meminta $500.000 untuk penjualan patung tersebut, namun Dr. Min langsung memanggil security karena diketahui patung tersebut palsu. Namun Ji Hyuk tidak gentar karena dia pun mengetahui Dr. Min telah menjual vas palsu dari dinasti Ming tahun lalu untuk menutupi hutang judinya. Rahasia kejahatan itu membuat Dr. Min tidak bisa berkutik. Ji Hyuk meminta patung itu dianggap asli dan dia akan mendapat komisi $100.000. Scene berpindah ke seorang detektif Gun yang sedang mengincar seorang bos gangster yang bernama Cho Dae-jin. Bukti kejahatan gangster ini dia dapatkan dari seorang informan yang bekerja menjadi akuntan mereka. Karena kedoknya terbuka, akuntan tersebut disiksa habis-habisan oleh gangster ini. 윤핵에서는 일은 참 잘하는데. Kembali ke Ji Hyuk yang sedang berusaha untuk membuat uang palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Namun masalahnya tinta yang mereka gunakan akan luntur jika terkena alkohol. 알코올 흡착 불안. Ji Hyuk kemudian datang menemui seorang wanita cantik bernama Yunan. Dia kali ini berencana akan berinvestasi kepadanya senilai $1 juta untuk sebuah galeri lukisan. Di galeri itu nantinya Ji Hyuk juga akan memajang sebuah foto wanita yang menjadi pujaan hatinya. Untuk mendapatkan uang tersebut, mereka akan melakukan sebuah proyek besar. Scene berpindah ke seorang hacker, dia bernama Jong Bae. Keahlian meretasnya tidak diragukan lagi. Pasar saham sengaja dia buat anjlok sehingga harga bahan pokok menjadi kacau dan banyak perusahaan mengalami kerugian. Ko In mengajaknya untuk menemui Ji Hyuk. Dia akan direkrut oleh mereka untuk membantu proyek ini. Mereka berencana untuk merampok sebuah toko berlian yang menyimpannya khusus di ruang VIP mereka. Tak tanggung-tanggung, berlian senilai $3 juta yang akan mereka rampok. Untuk masuk ke ruangan VIP toko perhiasan mewah itu, Ji Hyuk akan memanfaatkan Yunan. Ji Hyuk kembali menemuinya. Selain bicara investasi, Ji Hyuk melihat sebuah kalung berlian mahal yang digunakan Yunan. Dia menceritakan kalung berlian itu peninggalan ibunya yang diberikan oleh ayahnya. Ji Hyuk kemudian mengajaknya untuk mengecek harga berlian itu. Karena barang itu sangat istimewa dan langka, pemilik toko mengajaknya ke ruangan VIP. Namun Ji Hyuk menolaknya dan hanya menyembunyikan sebuah koper miliknya di bawah meja. Mereka kemudian masuk ke toko perhiasan lainnya. Dan kali ini Ji Hyuk memasuki ruangan VIP toko tersebut dan melihat sekelilingnya. Si bos gangster meminta asistennya untuk mencari seorang pencuri handal untuk mereka tugaskan merampok uang dari para politisi yang membatalkan pencalonannya. Dia menyebut Mr. Oh sebagai orang yang tepat melakukan ini. Mereka kemudian memaksa beberapa pencuri untuk diuji coba membuka sebuah brankas dalam waktu yang cepat. Namun, karena tidak ada satupun yang berhasil, mereka langsung disingkirkan. Ji Hyuk memulai aksinya. Ko In berpura-pura mabuk di area lokasi pinggir toko perhiasan itu. Dia menendang-nendang pintunya hingga alarm menyala. Dia pun sengaja menempelkan sebuah peledak di kacanya. Dari markas, Jong Bae memantau situasi. Tiba-tiba, asap pekat keluar dari koper yang sebelumnya disimpan lebih dulu oleh Ji Hyuk. Polisi yang datang ke lokasi itu nampak terkejut. Jong Bae juga mematikan radio komunikasi polisi. Ternyata mereka mengalihkan perhatian polisi agar datang ke toko itu. Sedangkan Ji Hyuk dan Ko In masuk ke toko lain untuk masuk ke ruangan VIP-nya yang telah dipantau sebelumnya oleh Ji Hyuk memanfaatkan Yunan. Ketika sedang berusaha membongkar brankas itu, bunyi bor membuat dua polisi curiga dan mendatangi lokasi. 야, 여긴 거 같은데? 여기요? 그거 차 소리 아닐까요? 아, 차 소리 아니라니까. Untungnya, Ko In kembali mengalihkan perhatian mereka. Hingga akhirnya Ji Hyuk berhasil membuka brankasnya dan mencuri berbagai berlian yang sangat mahal. Bos gangster mendapat laporan pencurian toko perhiasan yang ternyata adalah miliknya. Namun di sisi lain, dia memang kebetulan mencari orang seperti mereka untuk melakukan pekerjaan besarnya. Detektif Gong mendapat laporan pencurian emas ini berkaitan dengan target mereka yaitu Cho Dae-jin. Lokasi markas Ji Hyuk diketahui kelompok gangster Cho dari seorang preman yang dibayar dengan salah satu berlian itu untuk pembayaran sewa markasnya. Cho juga
melihat foto Ji-hyuk dan Yunan yang menurutnya tidak asing. Mereka langsung meluncur ke markas Ji-hyuk. Ko-in dan Jong-bae yang berada di sana tidak bisa berkutik hingga Ji-hyuk datang dan langsung mencoba melawan mereka. Jumlah mereka tidak sebanding. Ji-hyuk seorang diri tidak berdaya. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan dari Cho. Karena Ji-hyuk menolaknya, mereka bertiga dikurung. Cho mengancam keluarga mereka, bahkan wanita yang dekat dengan Ji-hyuk yaitu Yunan, jika mereka tidak mau mengikuti kemauannya. Mereka ditugaskan mencuri uang cash senilai 150 juta dolar di Bea Cukai Incheon. Dan imbalannya, berlian yang telah mereka curi berikut komisi 5%. Ko-in memberinya kode untuk menolak penawaran mereka, namun Ji-hyuk melihat foto Yunan dan mengkhawatirkan keselamatannya. Polisi mulai menemukan titik terang setelah melihat rekaman CCTV yang belum sempat dihapus oleh Jong-bae. Diketahui sistem keamanan Bea Cukai Incheon ini yang terbaik di Asia. Bukan hal yang mudah bagi Ji-hyuk untuk mencuri uang tersebut. Dia diberi model yang persis seperti brankas itu untuk melakukan uji coba. Mereka hanya punya waktu 10 menit untuk memindahkan uang cash seberat 3 ton itu. Masalah terakhir adalah di pos pemeriksaan. Kemudian si Cho menunjukkan uang tiruan berbentuk kupon agar mereka bisa melewati pos pemeriksaan. Tanpa sepengetahuan Ji-hyuk dan Ko-in, Jong-bae disangka Cho akan berkhianat kepada dua temannya. Karena itu dia diberi sekantong uang agar menjadi mata-mata mereka dan melaporkan setiap rencana tersembunyi yang akan mereka lakukan kepada Cho. Ketika sedang santuy, Ji-hyuk kembali membayangkan saat terakhirnya bersama Mr. Ho, sosok orang tua yang telah mendidiknya menjadi pencuri paling handal. Di keesokan harinya, ketika Ji-hyuk dan Yunan sedang membicarakan rencana investasinya yang akan dia gunakan di Abu Dhabi, tiba-tiba detektif Gong dan anak buahnya datang untuk membawanya ke kantor polisi. Dia diinterogasi karena terlihat di rekaman CCTV telah membawa koper, namun dia menyangkal terlibat dalam ledakan dan pencurian toko emas itu. Kembali ke rumahnya, utusan Cho datang karena Ji-hyuk diduga membocorkan proyek mereka kepada polisi. Namun Ji-hyuk membantahnya mereka sedang menyelidiki kasus pencurian berlian. Ji-hyuk segera mengosongkan berbagai bukti rencana mereka dan segera kabur. Gong dan anak buahnya yang mendobrak masuk menemukan ruangan tersembunyi. Di sana terdapat foto-foto dan rencana pencurian di Bea Cukai Incheon. Kepada Cho, Ji-hyuk berencana meledakkan halaman Bea Cukai untuk mengalihkan perhatian polisi, sedangkan mereka fokus untuk membuka brankasnya. Mereka menyamar menjadi petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetes kualitas air. Jong-bae bertugas untuk meretas sistem keamanan agar mereka sengaja mematikannya, dan mereka akan mendapatkan cukup waktu untuk membawa uangnya keluar. Saat latihan membuka brankas, Ji-hyuk mempunyai rencana tersembunyi untuk menghancurkan Cho. Ternyata Jong-bae mendengar pembicaraan mereka dan melaporkannya kepada Cho. Cho pun akhirnya tahu identitas Yunan sebenarnya. Ji-hyuk kembali menemui Yunan. Faktanya terungkap, Yunan adalah putri dari Mr. Ho, mentor sekaligus orang yang dia hormati selama ini. Ji-hyuk menemukan Ho tewas dan itu bukan sebuah kecelakaan biasa. Saat ini Ji-hyuk berusaha untuk melindunginya, namun Yunan sudah tidak percaya dan langsung pergi. Saat hendak menyalakan mobil, seseorang muncul di belakang mobil dan membiusnya. Dan pastinya pelakunya adalah si gangster Ho. Misi pencurian uang 150 juta dolar mulai dilakukan. Jong-bae masuk ke Bea Cukai untuk menyamar menjadi teknisi telepon. Menyusul si Cho yang masuk juga ke sana. Dengan remote HP-nya, dia meledakkan sebuah koper yang berisi bahan peledak untuk mengalihkan semua petugas kepolisian. Semua pegawai berhamburan pergi keluar. Jong-bae langsung meretas sistem keamanan mereka, hingga petugas harus merestar ulang sistemnya agar kembali pulih. Ji-hyuk dan Ko-in menyamar menjadi petugas keamanan agar bisa masuk ke sana. Sesuai perintah Cho, mereka menyingkirkan 3 juta kupon dan hanya menyisakan 300.000. Mereka masuk dari gerbang samping dan melumpuhkan petugas keamanan di sana. Mereka berhasil masuk dan menemukan brankas yang super besar ini. Giliran Ji-hyuk yang bekerja untuk membuka brankas itu dalam waktu 10 menit. Langkah pertama adalah melubanginya dengan mesin las. Tekanan tinggi bisa mengakibatkan ledakan yang sangat berbahaya. Hingga akhirnya percobaan pertama Ji-hyuk dia gagal membukanya. Namun saat percobaan kedua dia pun berhasil. Uang tersebut segera dipindahkan ke mobil box dan dibawa ke sebuah tepi dermaga untuk dipindahkan ke kapal bot. Karena jumlahnya terlalu banyak, mereka melakukan pemindahan sebanyak 2 kali. Gong dan anak buahnya hampir memergoki mereka. Bahkan sistem keamanan kembali pulih. Untungnya mereka sudah berhasil keluar. Namun tiba-tiba sebuah mobil dari tim SWAT hampir menemukan mereka.
Ji-hyuk memilih untuk mengalihkan polisi itu. Dia berlari dan masuk ke ruangan komputer. Tiba-tiba Cho muncul dan memergokinya. Terungkap pembunuh Mr. Ho adalah si Cho dengan menyuruh anak buahnya. Saat itu, Ho yang dia kenal sudah lama menolak untuk melakukan proyek pencurian ini. Hingga akhirnya Ho pun dihabisi. Bahkan saat ini Yunan telah disanderanya. Ji-hyuk dipaksa untuk datang ke lokasi ledakan dan membawa koper yang berisi bahan peledak agar polisi menangkapnya. Jika dia buka mulut, maka nyawa Yunan akan terancam. Ji-hyuk keluar dari mobilnya dengan koper tersebut hingga dia memilih untuk lompat ke dalam laut. Namun naas, dia tertembak lebih dulu. Jong-bae yang menjadi pengkhianat malah senang dengan kematian Ji-hyuk dan teganya dia pun membunuh Ko-in. Cho senang semua rencananya berhasil dan uang itu dia kuasai sepenuhnya. Namun dia terkejut karena uang-uang itu adalah kupon palsunya, bukan uang asli yang dia dapatkan. 어떻게 된 거냐고 이 새끼야! 목소리가 뻣뻣한 게 확인하셨나 보네요. Ternyata Ji-hyuk dalam kondisi baik-baik saja. Tak lama rombongan polisi datang untuk menangkap mereka. 뭐해! 막아! Dan Gong sudah mendapatkan bukti kejahatan Cho saat membunuh akuntannya melalui rekaman yang dikirimkan Ji-hyuk. Cho memilih kabur saat polisi menangkap mereka semua. Dan rupanya Jong-bae bukan seorang pengkhianat. Dia datang menyelamatkan Yunan. Anak buah Cho yang mencegatnya berhasil dilumpuhkan polisi. Giliran Gong dan Ji-hyuk yang mengejar si Cho. Ternyata si preman itu yang ditugaskan Ji-hyuk untuk menyamar menjadi polisi dan menembaknya dengan senjata palsu dan tinta darah saat dia melompat ke laut. Bahkan mobil SWAT itu adalah tim dari mereka. Uang yang dilihat Cho sebenarnya adalah asli, namun tinta printer yang digunakan untuk membuat itu seakan sebagai uang kupon. Ko-in dan Jong-bae kembali ke lokasi dan menyamar menjadi polisi untuk mengambil kembali uang senilai 150 juta dolar itu. Dan Jong-bae tidak benar-benar berkhianat, bahkan tusukan pisau ke perut Ko-in adalah prank belaka. Cho berhasil dihentikan dari pelariannya dan dia pun langsung ditangkap polisi. Uang yang telah diprint seakan kupon itu kembali disemprot alkohol dan kembali menjadi uang asli. Dan Yunan mendapatkan 1 juta dolarnya untuk investasi usaha dia dari Ji-hyuk. Abu Dhabi, Yunan datang ke galeri lukisan miliknya yang berada di sana. Dia terkejut ketika melihat kalung berliannya dipajang, dan dia lebih terkejut saat melihat lukisan dirinya pun ada di sana. Tiba-tiba Ji-hyuk muncul di belakangnya, sesuai janjinya bahwa dia akan memajang orang yang dia cintai di tempat ini. Dan film pun berakhir.